Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin tahu kopong sendiri guys, tuh lihat. Hasilnya itu bisa kopong banget, dijamin anti ribet dan anti gagal ya. Nih, dibikin tahu pocong juga mantap banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget parah. Oke, bahan dan cara membuatnya yaitu: pertama, siapkan secukupnya tahu putih, bisa menggunakan tahu kotak siap goreng seperti ini, atau menggunakan tahu kotak besar yang dipotong kotak-kotak lebih kecil seperti ini juga boleh, sesuai selera. Jika dirasa tahunya itu tebal juga bisa dibelah dua seperti ini ya. Oke, setelah tahu dibilas dan ditiriskan begini, selanjutnya tahu putih siap digoreng. By the way, untuk membuat tahu pong ini sebaiknya itu tidak ditambahkan bumbu ataupun garam agar hasil tahunya itu bisa cepat garing dan tidak rawan gosong saat digoreng. Catat, panaskan secukupnya minyak goreng agar proses menggoreng lebih cepat. Sebaiknya gunakan kompor dengan jenis api ngowazewe alias kompor dengan nyala api bertekanan tinggi seperti ini. Setelah minyak panas, segera masukkan potongan tahu tadi. Agar tidak rawan hancur, sebaiknya di awal-awal menggoreng begini tahunya itu jangan dibalik dulu guys. Jadi biarkan tahu digoreng sampai lebih kokoh. Durasinya itu sekitar 3 sampai dengan 5 menit, tergantung dengan panas kompor masing-masing. Nah, setelah 3 menit digoreng dan tahunya ini sudah terlihat lebih kokoh, maka selanjutnya balik tahu pelan-pelan seperlunya saja ya, agar tidak rawan gosong dan matang merata. By the way nih, jika tahunya digoreng kemudian minyaknya itu terdengar peletok-peletok alias rame begini, maka tandanya tahunya itu masih sama sekali belum matang ya, karena masih mengandung banyak air gitu. Jadi walau sekilas sudah terlihat kering, tahunya ini masih belum matang guys. So, ini masih terus lanjut digoreng hingga tahu benar-benar matang. Dan ini dia guys, setelah total digoreng sekitar 9 menit juga suara minyaknya itu masih terdengar kletok-kletok, jadi masih belum matang ya. Jika menggunakan kompor dengan api bertekanan tinggi begini, biasanya sih waktu yang dibutuhkan untuk menggoreng itu adalah sekitar 12 sampai dengan 15 menit. Sementara jika menggunakan kompor biasa, ternyata durasi menggorengnya itu cenderung lebih lama, yaitu sekitar 25 sampai dengan 30 menit. Nah, ini dia guys. Setelah total digoreng sekitar 14 menit, sekarang tahunya itu terlihat lebih garing dan minyaknya itu juga sudah terlihat lebih tenang guys. Oke, jika tahunya itu sudah matang, segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Setelah dingin, jika jenis tahu putihnya itu bagus, maka ketika sudah digoreng garing begini, dengan sendirinya teksturnya itu cenderung menggembung seperti ini guys. Tuh, kelihatan kan ya jika tahunya itu kopong. Dan ketika dibelah juga, Masya Allah, benar-benar kopong guys hasilnya. Jika kopong begini, tahu pong ini bisa langsung dinikmati dengan ditabur-tabur secukupnya garam atau reko.
sesuai selera. Selanjutnya dimakan dengan lalapan cabai rawit seperti ini juga sudah enak banget ya. By the way, untuk pembuatan tahu pong ini ternyata sangat ditentukan oleh kualitas tahu putih yang digunakan guys. Karena kapan hari itu saya juga sempat membuat tahu pong dengan menggunakan tahu putih yang lebih padat seperti ini. Ternyata setelah digoreng dengan teknik yang sama, hasil tahunya itu cenderung lebih bantat seperti ini guys. Waktu menggorengnya itu juga lama banget, ya Allah. Sampai 15 menit dengan api ngobos juga seperti ini jadinya. Masih belum matang ya. Jadi digorengnya itu butuh waktu lebih lama, yaitu sekitar 30 menit. Dan setelah matang ini dia guys hasilnya. Tuh, innalillahi conten dengan tahunya lah gue kayak kia lah yuk. Tahunya itu memang terlihat lebih padat alias bantat gitu dibandingkan dengan tahu yang sebelumnya. Begitu juga dengan tahu putih yang saya potong persegi panjang ini ya. Setelah digoreng hasilnya itu juga ternyata cenderung lebih bantat dan tidak kopong guys. Oke, sekarang kita belah yuk. Kita iris ya. Atas ya. Tuh bisa dilihat kan ya, di dalamnya itu masih terlihat padat dan tidak kopong bahkan walau sudah digoreng hingga benar-benar kering. Oke guys, jika sudah terlanjur digoreng begini, maka agar tahu bisa menjadi kopong, selanjutnya didihkan secukupnya air. Setelah air mendidih, segera masukkan tahu yang bantat tadi. Masak sekitar 2-3 menit dengan api sedang, kemudian matikan api kompor, tutup, dan diamkan hingga air benar-benar dingin. Setelah air dingin, nah ini dia guys hasilnya. Peras tahu satu persatu seperti ini. Tuh bisa dilihat kan ya. Sekarang tahunya itu cenderung lebih bervolume dan tidak padat lagi guys. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Setelah direndam dan diperas, sekarang kita buka tahunya, kira-kira itu masih padat atau sudah kopong nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, alhamdulillah. Tuh bisa dilihat kan ya. Ternyata sekarang tahu padatnya itu bisa berubah menjadi kopong guys. Sama dengan tahu yang panjang-panjang ini. Jika dirasa tidak kopong, maka kita juga bisa cukup merendamnya di dalam secukupnya air panas seperti ini. Tutup dan biarkan hingga air menjadi dingin. By the way, jika tahunya itu digoreng sampai benar-benar matang dan garing, maka saat direndam air panas juga tahunya itu jadi cenderung mengapung seperti ini ya. Catat. Nah, setelah dingin, peras seperti tadi. Setelah itu tiriskan. Oke, sekarang kita buka lagi guys. Tuh lihat hasilnya juga auto kopong ya. Jadi intinya sih untuk membuat tahu kopong itu memang sangat ditentukan oleh kualitas tahu putih yang digunakan. Jika kualitas tahu putihnya itu bagus, maka setelah digoreng garing, tahu akan cenderung menjadi kopong dengan sendirinya. Sementara jika jenis tahu putihnya itu teksturnya lebih padat dan keras, maka saat digoreng itu juga hasilnya cenderung bantat dan tidak bisa kopong. Jika sudah bantat begitu, maka sebaiknya gunakan teknik dengan cara direndam air panas tadi ya, agar tahunya itu bisa menjadi kopong. Catat. Nah, jika dipotong-potong panjang begini, yang ini cocok banget dijadikan olahan tahu pocong ala-ala seperti ini guys. Masya Allah, yang ini enak banget ya guys. Dan untuk cara membuat tahu pocong yang super kriuk ini, insya Allah tutorialnya itu akan dibagikan di video selanjutnya. So just stay tune guys. Oke, demikian tadi cara membuat tahu kopong anti gagal ala Hasan video. Semoga bermanfaat. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.